Supervisi guru. Dengar kata itu aja kadang bikin deg-degan kan? Tapi gimana kalau kita bisa ubah proses yang seringkali terasa kayak ujian ini jadi sebuah pengalaman yang justru mendukung dan memberdayakan kita? Yuk kita bedah bareng ide yang bisa mengubah cara pandang ini. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu akarnya masalahnya apa. Mari kita mulai dengan dilema yang dihadapi banyak banget guru, yaitu dilema observasi. Coba deh, jujur, pertanyaan ini relate banget gak sih? Buat sebagian besar dari kita yang ada di dunia pendidikan, kata observasi atau supervisi itu seringkali datang sepaket sama rasa cemas. Tapi pertanyaannya, emang harus gitu ya? Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Ketika sebuah proses yang tujuannya seharusnya membantu kita berkembang, malah bikin stres, berarti ada yang salah kan? Bukannya jadi termotivasi, banyak guru malah merasa dihakimi. Dan akhirnya, ya itu justru menghambat pertumbuhan yang sejati. Oke, kalau cara lama udah nggak efektif, terus gimana dong? Solusinya itu bukan dengan membuang supervisi sama sekali, tapi mengubahnya total dari dalam. Caranya, dengan menggabungkan dua konsep kunci yang luar biasa kuat. Yuk kita mulai dari fondasi filosofisnya dulu. Kutipan dari Blocher ini benar-benar menangkap esensi dari bimbingan konseling. Intinya bukan ngasih tahu orang harus ngapain, tapi memberdayakan mereka buat nemuin jalannya sendiri. Jadi kalau kita simpulkan bimbingan konseling itu soal support system. Ini adalah proses yang fokusnya ke manusianya, membantu kita membangun pemahaman diri dan kemandirian buat menghadapi tantangan. Nah, ini adalah fondasi mindset-nya. Nah, di sisi lain, kita punya supervisi klinis. Kalau tadi kita ngomongin mindset, yang ini adalah metodenya. Caranya, proses ini tuh sistematis, berdasarkan data, dan dirancang khusus buat ningkatin skill mengajar kita lewat langkah-langkah yang jelas dan objektif. Dan slide ini ngejelasinnya pas banget gimana keduanya saling melengkapi. Bimbingan konseling itu ibarat hatinya, dia ngasih pola pikir yang suportif. Sementara itu, supervisi klinis jadi langkahnya, dia ngasih metode yang terstruktur. Nah, gabungan inilah yang bikin pendekatannya jadi utuh dan efektif banget. Oke, jadi kita udah punya mindset yang suportif dan metode yang terstruktur. Terus, prinsip apa sih yang menyatukan keduanya? Yuk kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Nah, yang paling menarik dari sini adalah pergeseran fundamentalnya. Ini bukan lagi soal hubungan atasan-bawahan. Ini adalah kemitraan. Kita jadi partner. Prosesnya berpusat pada Anda sebagai guru, disesuaikan sama kebutuhan unik Anda, dan yang paling penting, dasarnya itu data objektif, bukan sekedar opini atau perasaan aja. Semuanya tentang refleksi dan analisis bareng-bareng untuk bisa tumbuh secara nyata. Oke. Konsepnya keren, prinsipnya juga bagus. Tapi, prakteknya gimana? Wujud nyatanya sehari-hari kayak apa sih? Mari kita telusuri peta jalannya, langkah demi langkah. Ini dia nih peta jalannya. Ada 5 tahapan yang jelas banget. Pertama, persiapan. Bangun dulu fondasi kepercayaannya. Lalu, observasi. Untuk ngumpulin data. Ingat ya, bukan buat menghakimi. Nah, tahap ketiga ini kuncinya. Dialog reflektif. Ngobrol bareng, bukan ceramah satu arah. Setelah itu, baru deh kita coba terapkan ilmunya, dan terakhir, kita evaluasi bareng kemajuannya buat lanjut ke siklus pertumbuhan berikutnya. Setiap langkahnya dirancang untuk jadi kolaboratif dan memberdayakan. Proses yang lebih baik itu keren sih, tapi hasilnya apa? Dampak nyatanya gimana? Seperti yang bakal kita lihat, manfaatnya itu jauh lebih dalam daripada sekedar bikin cara ngajar jadi lebih bagus loh. Pertama, dan ini penting banget, pendekatan suportif ini langsung menyerang salah satu masalah paling besar di profesi kita, burnout. Dengan adanya ruang yang aman untuk refleksi dan dukungan emosional, ini ngebantu banget buat ngelola stres dan ngurangi risiko kelelahan profesional. Selanjutnya, logis banget kan, kalau pertumbuhan itu datang dari pemahaman diri dan kemitraan, bukan dari ketakutan dikritik, ya rasa percaya diri kita pasti ikut tumbuh secara alami. Para pendidik jadi merasa lebih berdaya, lebih kompeten, dan lebih yakin sama kemampuannya. Dan terakhir, efeknya ini nggak cuma buat satu guru doang, tapi nyebar ke seluruh komunitas sekolah. Coba bayangin, kalau supervisi itu jadi ajang kolaborasi dan saling dukung, itu akan menumbuhkan budaya saling percaya, keterbukaan, dan semangat belajar berkelanjutan untuk semua orang di sekolah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan sebuah lingkungan di mana setiap pendidik merasa didukung, diberdayakan, dan terinspirasi untuk terus jadi lebih baik. Potensi luar biasa apa yang bisa kita buka, bukan cuma untuk kita sebagai guru, tapi yang paling penting, untuk setiap murid yang kita ajar.